Assalamualaikum, halo YouTube. Apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya. Apa kabarnya nih teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Jadi di video kali ini saya bakal bahas seorang vokalis dari sebuah band yang cukup fenomenal di dunia. Ya, band Linkin Park yang salah satu frontman-nya bernama Chester Bennington. Ya sebenarnya dari thumbnail juga udah kelihatan ya. Sebagaimana yang kita tahu, Chester sendiri sudah almarhum. Dia sudah meninggal sekitar 4 tahun yang lalu. Mungkin ngomongin ini udah agak telat ya, boleh dibilang udah telat banget karena sepertinya semua orang udah tahu kejadian ini. Tapi gak ada salahnya kita coba mengingat kembali karena sampai saat ini lagu-lagu Linkin Park sendiri masih sering terdengar-dengar. Ya elah bahasanya. Dan saya pribadi juga masih sering dengerin dan menikmati lagu-lagunya Linkin Park, yang otomatis dengerin suaranya Chester. Oke, cerita kali ini kita awali pada sebuah pemakaman sahabatnya Chester sendiri, yaitu Chris Cornell. Ya, buat yang nggak tahu, Chris Cornell adalah salah seorang dari vokalis dunia juga dari band Soundgarden. Ya, buat yang nggak tahu juga ya silahkan search di YouTube, itu banyak juga, dan bukan banyak juga sih, banyak banget video klipnya Soundgarden. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kalau informasi yang saya dapat adalah informasi publik. Maksudnya informasi ini bisa diakses oleh semua orang. Dan mungkin ada sedikit atau beberapa opini pribadi yang pastinya berdasarkan kejadian-kejadian yang udah saya dengar. Jadi video kali ini kita awali dengan cerita pada suatu sore hari pada tanggal 26 Mei, di mana pentolan Linkin Park, salah satunya maksudnya adalah Chester Bennington, tengah menghadiri pemakaman seorang sahabat dekatnya. Ya boleh dibilang Chris Cornell ini adalah tempat curhatnya Chester, tempatnya berbagi ide juga mungkin sesama vokalis gitu. Dan mungkin mereka juga bisa mengerti satu sama lain. Ya itu tadi karena mereka sama-sama frontline dari sebuah band. Ya, sahabatnya, vokalis Soundgarden Chris Cornell dimakamkan di pemakaman Hollywood Forever di Los Angeles. Katanya, nama saya Chester dan saya memiliki hak istimewa yang besar untuk menjadi teman Chris dan diundang untuk menjadi anggota keluarganya. Dan kebetulan lagi waktu itu Chester lagi ditemani sama Brett Delson. Kalau yang nggak tahu, Brett Delson adalah gitarisnya Linkin Park. Ya, sebagaimana yang kita tahu, Chester menjadi terkenal di awal tahun 2000-an. Ya, di luar sana suaranya diibaratkan sebagai suara pembangkit tenaga listrik katanya. Ya sebenarnya ini bisa dibenarkan sih karena memang dengan adanya Chester di Linkin Park, otomatis part-part lagu yang dinyanyiin oleh Chester seakan-akan punya nyawa tersendiri gitu. Kita juga ngedengerin lagunya pas denger teriakan Chester tuh langsung kayak kebangun gitu. Cara Chester menyanyikan lagu-lagu Linkin Park juga bisa membuat kita merasakan lirik yang disampaikan oleh Chester. Memang suara Chester boleh dibilang tipis, tapi khas cowoknya tetap ada, bener nggak? Ya, balik lagi. Pada hari itu Chester kelihatan cukup berbeda. Chester kelihatan sedih, muram, dan boleh dikatakan rapuh lah. Dia juga memberikan penghormatan kepada Cornell di Twitter. Katanya, suara Anda adalah sukacita dan rasa sakit, kemarahan dan pengampunan, cinta dan sakit hati. Semuanya terbungkus menjadi satu. Saya kira itulah kita semua. Anda membantu saya memahami itu, katanya. Dan kurang dari 2 bulan kemudian, kabar duka justru berasal dari Chester sendiri. Dia meninggal karena bunuh diri dengan cara digantung dan ditemukan pada pagi hari tanggal 20 Juli di rumahnya di Palos Verdes Estates di Los Angeles County. Seminggu sebelum Linkin Park memulai tur Amerika Utara selama 29 hari. Penyanyi 41 tahun itu sedang berlibur di Arizona bersama istrinya, Talinda, dan keluarganya, tetapi pulang sendirian. Dia mengatakan kalau dia perlu bekerja. Dan memang kebetulan Linkin Park waktu itu sedang ada jadwal pemotretan di pagi harinya, ya di tanggal 20. TMZ melaporkan bahwa polisi telah menemukan botol alkohol yang sebagian kosong di kamar tempat dia meninggal.
Ya, Chester sebenarnya selalu terbuka dengan situasinya, yaitu situasi Chester tentang perjuangannya melawan kecanduan dan depresi. Tetapi orang-orang yang dekat dengannya dikejutkan oleh bunuh diri yang dia lakukan. Sehari setelah peringatan Cornell, Chester men-tweet bahwa dia merasa sangat kreatif dan telah menulis 6 lagu baru. Di waktu yang sama, dia memberitahu seorang teman yang bernama Rene Mata, ya namanya di sini Rene Mata, katanya kita harus tetap bersatu dan kita memiliki banyak hal untuk hidup. Dan ya mau nggak mau kita juga harus mengakui kalau Chester punya alasan untuk bahagia. Ya diantaranya album baru Linkin Park yang berjudul One More Light telah menduduki puncak tangga lagu ketika dirilis pada bulan Mei. Dan sebuah single yang berjudul Heavy sukses di radio rock. Selain tur Linkin Park, dia merencanakan reuni dengan band grunge yang sudah terkenal sebelumnya, yang bernama Grey Daze untuk bulan September. Ya, dia berada di puncak dunia, kata Sean Dowdle, drummer Grey Daze yang sudah berteman sama Chester sejak doi masih balik lah, remaja ya istilahnya, yang terakhir berbicara dengannya 2 hari sebelum kematiannya. Dan pada tur Eropa Linkin Park, pada bulan Juni dan Juli, Chester tampak dalam performa terbaiknya. Jim Digby sempat ngomong, kami melihat Chester yang paling hidup sekarang dalam sejarah 15,5 tahun saya dengan band ini. Ya, ada yang bilang juga kalau Chester bisa dibilang dalam kondisi fisik terbaik dalam hidupnya. Beberapa hari sebelum kematiannya, Chester mengirim SMS kepada Robert DeLeo, teman satu bandnya di Stone Temple Pilots. Ya, buat yang nggak tahu, Stone Temple Pilots ini adalah sebuah band grunge yang dulunya dikomandoi oleh seorang vokalis yang bernama Scott Weiland. Ya, Scott Weiland ini juga bergabung dengan Velvet Revolver. Ada yang nggak tahu Velvet Revolver? Ya, sepertinya ini harus punya bahasan tersendiri. Oke, kita lanjut. Dan pesan-pesannya adalah hal-hal yang penuh kasih, positif, menantikan masa depan, dan semakin tua, kenang DeLeo. Dan sehari sebelum dia meninggal, Bennington mengirim email ke mantan drummer Guns N' Roses, Matt Sorum, mengatakan dia ingin tampil lagi dengan band cover all-star mereka yang bernama King of Chaos. Ya, tapi namanya umur ya. Beberapa teman Chester sekarang merasa mereka mengabaikan tanda-tanda bahwa sisi gelap penyanyi itu yang disebut oleh Chester sebagai penumpang gelap itu sebuah referensi untuk kekuatan yang memotivasi protagonis pembunuh berantai di Dexter TV telah merayap kembali ke dalam hidupnya. Chester pergi ke rehabilitasi sekitar tahun 2006 dan tampak sadar di tahun-tahun berikutnya. Tetapi, teman-teman mengatakan dia menderita kambuh 3 hari di bulan Agustus lalu, di mana dia pingsan karena alkohol dan baru minum pada bulan Oktober. Dan sebulan sebelum kematiannya, Chester memberitahu temannya yang bernama Ryan Schack yang bermain gitar di proyek sampingan Chester yang bernama Dead by Sunrise bahwa dia sudah 6 bulan sadar. Ya, maksudnya sudah 6 bulan tidak minum minuman alkohol dan teman-temannya. Tetapi Chester juga mengirim Schack pesan-pesan tentang bagaimana perjuangan dia belakangan ini. Dia menggambarkan pertempuran jam demi jam dengan kecanduan. Katanya, ketika saya melihatnya sekarang, itu mengerikan. Dia memberitahu saya hingga ke detailnya apa yang akan dia lakukan pada jam pertama yang ingin dia minum. Ya, pada dasarnya saya hanya meminumnya jam demi jam setiap hari. Kira-kira ya begitu kayaknya isi SMS-nya Chester. Ya, Chester juga sempat ngobrol tentang masalahnya dalam sebuah wawancara pada bulan Februari dengan Music Choice. Katanya, saya memiliki waktu yang sulit dalam hidup. Ya, Chester pada waktu itu sambil menerangkan makna di balik hit Heavy. Bahkan ketika itu bagus, saya hanya merasa tidak nyaman sepanjang waktu. Schack dan Dowdle sendiri mengecilkan spekulasi bahwa kematian Cornell menginspirasi kematian Chester. Meskipun ada kesamaan, ya keduanya itu ditemukan gantung diri. Dan Chester melakukannya pada hari ulang tahun Cornell yang ke-53. Mereka percaya itu sebagian besar kebetulan. Terus katanya, itu bisa menjadi bagian dari itu, tetapi itu adalah bagian kecil darinya, kata Schack. Terus selanjutnya,
Saya pikir itu hanyalah peristiwa mengerikan lain yang terjadi di alam bawah sadar Anda. Ya, tidak terkait atau terkaitnya itu, ya kita nggak tahu ya. Apa yang ada di dalam pikiran seseorang itu sangat sulit ditebak. Walaupun kita merasa kita udah mengenal orang tersebut, tapi ada pepatah yang bilang rambut boleh sama hitam, tapi isinya pasti beda-beda. Ya mau nggak mau hal tersebut kita kaitkan sedikit bagaimana Chester di masa kecilnya. Ya ini cukup mengerikan ya. Chester sendiri lahir pada tanggal 20 Maret tahun 76 di Phoenix, anak bungsu dari 4 bersaudara. Ibunya bernama Susan adalah seorang perawat, dan ayahnya bernama Lee adalah seorang detektif polisi yang menyelidiki kejahatan seks anak. Orang tuanya bercerai ketika Chester berusia 11 tahun dan merasa ditinggalkan oleh ibunya. Akhirnya dia tinggal bersama ayahnya yang kemudian dia katakan tidak stabil secara emosional pada saat itu. Sejak Chester berusia 7 atau 8 tahun sampai dia berusia 13 tahun, dia mengalami pelecehan seksual oleh seorang teman pria yang lebih tua. Katanya, saya dipukuli dan dipaksa melakukan hal-hal yang tidak ingin saya lakukan. Dia juga pernah ngomong, itu menghancurkan kepercayaan diri saya. Ya buat predator-predator yang ada di luar sana, ya Anda akan menerima akibatnya pada suatu saat nanti, tinggal tunggu waktunya aja. Dan pengalaman itu menuntun Chester untuk mengeksplorasi obat-obatan dan alkohol. Pada masa remajanya, ia telah menggunakan opium, amfetamin, marijuana, dan kokain. Katanya saya akan minum begitu banyak sehingga saya mengotori celana saya, katanya gitu. Dia pernah berkata, Chester mengaku telah menggunakan atau menyalahgunakan zat pertama kali pada tahun 92. Ketika sebuah geng lokal menyerbu ke tempat di mana dia mabuk dengan teman-temannya dan memukuli dan merampok mereka. Dan Chester menuangkan pengalamannya ke dalam lagu-lagu Linkin Park yang memadukan ceritanya yang menggetarkan jiwa dengan dipadu dengan rapnya Mike Shinoda. Ya pastinya dengan ref atau riff dari band yang ya saya yakin kita semua sudah menikmati musik ini, pastinya dengan latar cerita kita masing-masing. Ya, sampai Jared Leto pun mengakui, ya buat yang nggak tahu Jared Leto adalah seorang vokalis dari band 30 Seconds to Mars. Ya, Jared Leto ngomong, dia memiliki suara yang berbeda, sekaligus halus dan ganas. Ya, kalau boleh diumpamakan, katanya itu bagaikan malaikat dan iblis yang lagi duduk di kedua bahu Anda, katanya gitu. Ya memang mau nggak mau kita harus mengakui kalau suara Chester ini boleh dibilang unik banget. Karena di saat dia nyanyi dan membawakan lirik dari Linkin Park sebagaimana layaknya orang bernyanyi biasa, ya suaranya halus gitu. Tapi di saat dia udah teriak, wah, ya dengerin sendiri lah, kita bisa nilai sendiri. Di Linkin Park, lagu-lagu Chester banyak ditulis bersama dengan Mike Shinoda. Menjadi lagu kebangsaan bagi kaum muda yang berjuang dengan beberapa masalah emosional yang sama. Seperti misalnya Crawling, mungkin adalah lirik lagu paling literal yang pernah saya tulis untuk Mega Selling Band tahun 2000. Ya, di albumnya Hybrid Theory. Katanya itu tentang perasaan seperti saya tidak memiliki kendali atas diri saya sendiri dalam hal obat-obatan dan alkohol, katanya lagi. Buat orang-orang yang mengenal Chester bilang kalau Chester sendiri tidak pernah membiarkan perjuangannya menentukan kepribadiannya. Dia bisa menjadi lucu dalam cara remaja 1 menit. Dan ya katanya Chester ini penggemar humor scatological ya. Saya nggak tahu nih apa nih maksudnya. Dan sangat sensitif. Ya, ini bisa kita temui pada orang-orang yang memang ada sedikit permasalahan dalam jiwanya. Ya katanya Chester juga sering ngomong sama band pembuka Linkin Park, lain kali kami mungkin yang membuka untuk kalian, katanya gitu. Matt Sorum juga ingat bagaimana dia meminta anggota band Kings of Chaos untuk manggung sesaat sebelum Natal. Chester dan DeLeo disemayamkan selama 12 jam di Chicago, dan sang drummer merasa tidak enak karena menahan mereka dari rumah selama musim liburan. Disemayamkan ini maksudnya ditahan di rumah ya, maksudnya udahlah sini aja gitu, nggak tahu mereka lagi ngapain.
Dan buat Chester itu hal yang boleh dibilang ya, bahasa kitanya udah nyantai aja lah mungkin katanya gitu. Dan di rumah sendiri Chester sebenarnya sudah dilingkari atau dikelilingi orang-orang yang tersayang. Ya, Chester memiliki 6 orang anak. Ya, menjadi seorang ayah untuk pertama kalinya pada usia 20 dan menikah pada tahun 1996. Hubungan itu berakhir alias bercerai dengan keadaan yang lumayan kacau. Ditandai dengan ya Chester katanya kambuh lagi gitu. Katanya lagi, saya minum sendiri sampai saya tidak bisa meninggalkan rumah dan saya tidak berfungsi. Ya boleh dibilang Chester waktu itu melarikan hal-hal masalah dalam hidupnya kepada minuman. Ya sempet juga kalau bilang kalau dia ingin bunuh diri. Dan Chester menikah lagi dengan Talinda pada tahun 2005. Dan pasangan itu memiliki seorang putra dan putri kembar. Ya, Leto ingat pergi ke rumah Chester, Leto ini Jared Leto ya, untuk makan malam pada suatu malam. Katanya, saya masuk dan itu hanya penuh sesak dengan keluarga terbesar yang pernah Anda lihat, katanya gitu. Saya tidak percaya bahwa dia memiliki kehidupan keluarga yang begitu indah dan berkembang, terutama untuk seseorang yang masih sangat muda, kata si Jared Leto. Ya, walaupun si Chester sendiri sebenarnya sering, boleh dibilang banyak menghabiskan waktunya di jalan alias tour bersama teman-temannya di Linkin Park. Dan setelah 10 hari kematian Chester, rumahnya masih dikunjungi oleh para penggemar. Dan pastinya situasinya juga boleh dibilang masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian. Banyak hal yang ditinggalin oleh penggemarnya atau yang dikasih oleh penggemarnya. Ya pastinya bunga, gambar, dan pick gitar dan salib katanya gitu. Ya sebenarnya kematian Chester dan Chris Cornell mengingatkan kita kalau mental illness itu nggak main-main. Hal ini harus ditreatment alias harus ditangani secara baik. Ya, kalau bisa profesional, apa salahnya? Karena memang buat orang-orang yang nggak tahu, hal ini seakan-akan sepele gitu. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang dirasain oleh orang-orang yang terkena mental illness ini. Jadi kalau teman-teman punya teman atau punya saudara yang mungkin kelihatannya agak unik dan berbeda dari yang lain, ya nggak ada salahnya ditanya, ya sama-sama saling bantu, saling peduli, karena ya siapa lagi yang bisa ngebantu kalau nggak orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, ya sepertinya video ini cukup segitu dulu. Saya rasa ini cukup panjang dan mudah-mudahan yang ngedengerin dari awal masih ngedengerin sampai saat ini. Ya sekali lagi terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya insya Allah dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Sekian dulu dari saya Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.